Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arik Barokah dengan NIM 243080085, Prodi Psikologi semester 4 kelas C. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ilmu pengetahuan. Definisi ilmu pengetahuan. Secara bahasa, ilmu berasal dari bahasa Arab, ilm yang berarti pengetahuan atau al-ma'rifah. Dalam perkembangannya, ilmu didefinisikan sebagai pemahaman yang mendalam tentang hakikat sesuatu yang ada di balik fenomena lahiriah. Pengetahuan ini kemudian diubah menjadi istilah ilmu pengetahuan yang mencakup metode sistematis untuk mencari kebenaran. Dalam Islam, ilmu adalah hasil usaha sungguh-sungguh ijtihad dari para ilmuwan atau ulama dalam memecahkan persoalan duniawi maupun ukhrawi. Sumber utama ilmu tersebut tetap berakar pada wahyu Allah, Al-Quran, dan tuntunan hadis Nabi. Ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung erat dengan etika dan nilai-nilai ketuhanan. Hukum menuntut ilmu kewajiban bagi setiap muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban yang bersifat mutlak bagi setiap individu muslim, fardu. Hal ini dikarenakan ilmu merupakan penuntun bagi manusia agar tetap berada pada jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa ilmu, manusia akan kesulitan dalam menjalankan ibadah secara benar dan menjalani kehidupan sosial secara bijaksana. Hadis perintah mencari ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena mencari ilmu itu wajib atas setiap muslim." Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Ungkapan negeri Cina pada masa itu melambangkan lokasi yang sangat jauh dan tantangan yang berat. Ini mengajarkan bahwa jarak dan kesulitan tidak boleh menjadi penghalang bagi seorang muslim untuk terus belajar. Kedudukan orang berilmu. Derajat yang ditinggikan berdasarkan Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Allah menjanjikan derajat yang lebih tinggi bagi orang yang beriman dan berilmu dibandingkan orang biasa. Ketinggian derajat ini mencakup kehormatan di dunia melalui kemanfaatan ilmunya serta kemuliaan di akhirat. Ilmu adalah cahaya yang menuntun pemilik keluar dari kegelapan kebodohan. Kedudukan orang berilmu. 2. Pewaris para nabi. Para nabi tidak meninggalkan harta berupa dinar atau dirham sebagai warisan, melainkan mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, para ilmuwan dan orang berilmu dipandang sebagai penerus tugas mulia para nabi dalam membimbing umat manusia. Menjadi orang berilmu berarti memikul tanggung jawab besar untuk menyebarkan kebenaran. Integrasi Islam dan sains. Menyatukan duniawi dan ukhrawi. Integrasi Islam dan sains adalah upaya menyelaraskan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai keislaman agar tidak terpisah. Keduanya sebenarnya saling melengkapi. Sains mengamati fenomena alam, sementara Islam memberikan arah tujuan penggunaan ilmu tersebut. Tanpa bimbingan nilai agama, sains berisiko digunakan untuk hal-hal yang merusak dalam alam dan kemanusiaan. Integrasi Islam dan sains. Penerapan dalam kehidupan manusia. Mahasiswa. Bagi mahasiswa, integrasi ini berarti meniatkan belajar sebagai bentuk ibadah untuk memberikan kemaslahatan bagi umat. Contohnya mahasiswa teknik menciptakan teknologi ramah lingkungan atau mahasiswa kesehatan yang melayani dengan niat menolong sesama. Tujuannya agar ilmu yang didapat tidak hanya berguna secara materi tapi juga mendatangkan pahala. Kesimpulan, ilmu sebagai jalan mendekat kepada Allah. Ilmu pengetahuan dalam Islam tidak hanya bertujuan untuk mengejar kemajuan dunia semata, tetapi sebagai jalan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Setiap pengembangan ilmu juga harus selalu dibarengi dengan tanggung jawab moral, etika, dan nilai spiritual. Dengan ilmu kita berharap dapat mengelola dunia secara bijak dan mendapatkan ridhonya di akhirat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.